warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estina Nugra, Prodi Perbankan Syariah, kelas C semester 6. Baik, saya akan memaparkan jawaban saya atas soal UAS analisis tingkat kesehatan bank syariah. Soal pertama, apa yang Anda ketahui tentang transparansi dan kualitas data bank syariah? Jawabannya, transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga diartikan sebagai memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh. Menurut Mark Mounsley tahun 2008, kualitas data adalah level data yang menyatakan data tersebut akurat, lengkap, update, konsisten, dan sesuai dengan semua kebutuhan peraturan bisnis dan relevan. Kedua, menurut Anda, bagaimana tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun secara konsolidasi? Jawabannya, penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan usaha syariah dilakukan secara individual dan konsolidasi dengan tata cara sebagai berikut. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual. Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual untuk bank umum syariah mencakup penilaian terhadap faktor-faktor seperti profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Sedangkan untuk unit usaha syariah hanya mencakup faktor profil risiko. Penilaian faktor profil risiko, penilaian faktor good corporate governance atau GCG, penilaian faktor rentabilitas, dan penilaian faktor permodalan. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah secara konsolidas. Bank umum syariah yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi mencakup penilaian terhadap faktor-faktor seperti profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Kedua, penetapan perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan mencakup pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, bank wajib memperhatikan materialitas atau signifikansi pangsa perusahaan anak terhadap pangsa atau kinerja bank secara konsolidasi, dan atau signifikansi permasalahan perusahaan anak terhadap profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan bank secara konsolidasi. Ketiga, penetapan materialitas atau signifikansi pangsa perusahaan anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset perusahaan anak terhadap total aset bank secara konsolidasi, atau signifikansi pos-pos tertentu dalam laporan keuangan perusahaan anak yang mempengaruhi kinerja bank secara konsolidasi seperti aset tertimbang menurut risiko atau ATMR, rentabilitas, dan modal. Penetapan signifikansi permasalahan perusahaan anak antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada perusahaan. Keempat, parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dapat digunakan oleh
bank pada saat menilai tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Parameter atau indikator tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha atau karakteristik dan kompleksitas usaha bank secara konsolidasi. Kelima, penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi untuk bank umum syariah yang mengendalikan perusahaan anak berupa perusahaan asuransi dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan, antara lain pemenuhan kecukupan modal perusahaan asuransi sesuai persyaratan otoritas yang berwenang dan dampak risiko yang dianggap signifikan atau material yang mempengaruhi profil risiko dan kinerja keuangan bank secara konsolidasi. 3. Jelaskan hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Jawabannya, sebuah tinjauan analisis biasanya terdiri dari review kondisi keuangan dan isu-isu spesifik yang berhubungan dengan risiko eksposur dan manajemen risiko. Selain memverifikasi kesimpulan yang dicapai selama ulasan off-site, di tempat ulasan menutupi jumlah yang jauh lebih besar dari topik dan lebih peduli dengan aspek kualitatif termasuk ketersediaan dan kualitas manajemen informasi. Pertanyaan yang diajukan selama semua fase dari tujuan analitik harus fokus pada apa yang terjadi. Menanggap hal itu terjadi, dampak dari event atau tren, respon dan strategi dari manajemen bank, rekomendasi analisis dan kelemahan teridentifikasi. Proses pengawasan bank. Semua sistem perbankan setidaknya memiliki satu regulator dan satu otoritas pengawas atau supervisor authorities. Tetapi tempat, struktur, dan kekuatan penegakan dan tanggung jawab spesifik dari setiap otoritas berbeda-beda di kebanyakan negara. Regulator dan pengawas untuk sektor perbankan dipegang oleh bank sentral, tetapi tren sekarang adalah mengumpulkan segala pengawasan keuangan dalam entitas yang berbeda dari bank sentral. Tanggung jawab pengawasan bank biasanya meliputi: pertama, penerbitan dan penarikan lisensi perbankan pada eksklusif basis. Kedua, penerbitan dan penegakan kebijakan dan standar. Ketiga, otoritas untuk menulis perintah dan mendapatkan laporan periodik. Keempat, pengukuran denda dan penalti dan inisiasi dari aksi darurat termasuk perintah CES dan DISIT, penghapusan manajemen dan perintah suspensi dan imposisi konservatorship. Dan 5, penutupan dan likuiditas bank-bank. Baik, itu saja jawaban dari saya atas pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.